Kembali lagi dengan Chris Band Ultra Boy. Jadi hari ini aku mau fokus review Sofubi dulu. Cryptid Knight mungkin kalau sudah ada waktu ya aku bikinin lagi, karena review Sofubi itu untuk mengeditnya itu nggak terlalu lama lah, nggak selama Cryptid Knight. Aku sudah beli banyak Sofubi semenjak video kita terakhir, jadi mungkin akan ada beberapa part juga ya. Untuk yang kali ini akan difokuskan ke Sofubi Ultraman. Aku sudah beli Sofubi Kaiju juga ya, dan ada satu nanti yang akan nyempil. Kalau berlama-lama kita mulai saja. Dan sebelumnya diingatkan bahwa ini akan difokuskan tidak pada artikulasi, karena artikulasi Sofubi ya begitu-begitu aja. Akan difokuskan pada pewarnaan dan lain sebagainya. Dan juga nggak semua Sofubi di sini tuh punya aku semua, ada punya adikku. Tapi ya sudah lah ya, tak review aja. Nanti link channelnya adikku akan aku taruh di kolom deskripsi. Nanti di sini juga akan ditampilkan nama channelnya juga ya. Jadi subscribe ke channelnya dia juga. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah Sofubi Ultraman Dyna. Untuk depannya ini warnanya lumayan akurat, bahkan aku bisa bilang ini akurat banget gitu bagian depannya. Dan warna merah, warna birunya ini sudah tepat. Matanya, wajahnya ya, color timernya, untuk artikulasi ya jelas ya begitu-begitu saja. Untuk tangannya ini bagian belakangnya ternyata juga diwarnai. Bagian garis kuning yang kayak chest plate ini juga sampai belakang warnanya lumayan lah ya. Tapi kalau belakangnya yang sisanya ini ya merah sama perak. Warna nggak ada warna peraknya lagi ya, karena memang Sofubi itu lebih diutamakan pewarnaan di depannya. Nomor 14 Ultra Hero Series. Dan ini adalah stiker dari ini belinya di Kit Station. Jadi kalian bisa beli Sofubi di Kit Station juga, cuman lebih disarankan beli di Multi Toys. Maksudnya ya di Kit Station itu banyak, kalau diskon bisa murah banget. Tapi kalau nggak diskon, khususnya untuk figur-figur Ultraman itu biasanya lebih mahal. Ini kalau nggak salah harganya ini diskon 71.400, tapi harga aslinya 119. Rata-rata Sofubi Ultraman yang dijual di Kit Station itu harganya segini. Jadi ya terserah kalian. Kan nggak semua kota punya Multi Toys ya, dan maksudnya ya nggak semua, tapi Kit Station itu lebih banyak, lebih tersebar ya. Jadi ya begitu. Tapi kalau di di Multi Toys harga ya cuma 100.000, lebih murah. Lanjut ke yang berikutnya adalah Ultraman Zenon. Ini Ultra Hero Series lah ya. Untuk semua Ultraman itu Ultra Hero Series. Untuk Ultraman jahat dan monster itu Ultra Monster Series. Ini EX karena dia ini secondary Ultra ya. Jadi bukan Ultra utama tahun 2022. Ini bukan Sparkdoll, ini mod baru ya. Jadi kalau Sparkdoll kan pasti ada tandanya di kakinya begitu ya. Kalau ini enggak, ini benar-benar mod baru. Warnaannya lumayan akurat. Matanya ya lumayan sih. Lumayan akurat dan ya bertekstur. Terus habis itu ini banyak yang bilang dulu Mebius itu adalah anaknya Ultraman Zenon karena mirip. Tapi sebenarnya bukan, itu cuman yang kayaknya nggak sengaja aja desainnya sama. Kita bandingkan dengan gambarnya, lumayan akurat warnaannya. Untuk belakangnya ya begitulah. Ini sirahnya nggak sampai belakang, beda sama Dyna tadi ya. Dyna tadi kan armornya kan sampai belakang warnaannya. Kalau ini enggak, ini full merah belakang. Paling kalau kepala pasti kepala itu pasti belakangnya ada sedikit warna depannya ya. Ya memang nggak semua, cuman dibandingkan sama
aslinya ini kepalanya ini pasti ada warnaan sedikit di bagian belakang, lihat. Meskipun ada agak miss ya sama. Ya memang karena nggak sedetail itu. Tapi overall ya ini boleh lah. Lanjut ke yang berikutnya. Dan BTW ini belinya juga di Station, harganya 69.500. Kayaknya ini diskon ya. Karena nggak mungkin kalau diskon ini. Ini harga aslinya 139. Ini harga diskonnya. Ya Station tuh sering diskon ya, tapi kalau begitu nggak diskon tuh harganya mahal sekali untuk sebuah Sofubi ya. Lanjut ke yang berikutnya. Oke, kartu ini mematahkan dugaanku. Hikari ini secondary ultra, tapi ternyata di lini mainannya ini dia ada nomornya, nomor 20 gitu. Nggak tahu, mungkin karena Xenon ini spesial atau apa yang membuat Xenon ini spesial sampai nomornya EX. Tapi ya sudahlah. Ultra Hero Series ini ada untuk memastikan Sofubi yang kalian beli ini asli. Mungkin kalau kalian beli online ya, itu pastikan masih ada kartunya ini ya. Kalau tidak ada ya lihat bawahnya, ini pasti ada nomornya. Ya kelihatannya ya ada nomornya, pasti ada nomor seperti ini. Terus ya ini ada stikernya ya, berarti memang ini buatannya Suburaya. Dan ini kalau logonya seperti ini, logo tulisan Ultraman seperti ini berarti benar-benar punyanya Suburaya. Ini berlaku di semua mainan Ultraman yang kalian beli. Kalau tulisannya seperti ini, maka jelas itu punyanya Suburaya. Ada model tulisan yang agak beda, itu sebenarnya punyanya Chayo ya. Chayo ini perusahaan ilegal yang memproduksi Ultraman tanpa izin Suburaya. Jadi ya pastikan bentuknya seperti ini dan ada stikernya seperti ini, Suburaya Production, stiker hologram ini. Karena aku pernah nemu beberapa mainan tokusatsu yang ya nggak, tulisan Bandai ini sebenarnya nggak terlalu bisa jadi patokan ya, karena banyak produk-produk lain itu juga punya tulisan Bandai ya. Jadi ya ini memang nggak bisa dipatokan tulisan Bandainya ya. Ini Ultraman Hikari, secondary Ultraman-nya Mebius. Dan ini lumayan akurat, tapi bagian titik-titiknya ini, star mark-nya ini ya karena mungkin kecil ya, susah, jadi masih bisa dimaklumi lah. Dan lagi pula ini kan Sofubi yang memang ditujukan buat, kalau di Jepang itu ya ini mainan kacangan lah istilahnya, mainan kacangan yang ya ditujukan untuk orang tua yang mau belikan anaknya gitu, jadi bukan untuk kolektor. Jadi ya memang nggak begitu akurat, tapi ya sudah lah, ini yang paling murah dibandingkan lini lain, lebih murah, lebih lengkap ya untuk Sofubi ini. Ini pewarnaannya ya lumayan akurat lah ya, shade antara gradasinya, yang ini warna biru tua, ini agak lebih muda, sesuai dengan Ultraman Hikari-nya ya. Ya setauku Ultraman Hikari itu juga ya kayak gini, ada bagian luarnya biru, lebih muda birunya, bagian sirah. Untuk bagian kupingnya ini memang di aslinya juga ada warna birunya ya, bagian kupingnya. Tapi kupingnya ini kayak kayak kalau kalian mungkin pernah nonton film-film peri gitu kan ya, ini kayak kuping peri gitu ya, kuping elf gitu. Ini garisnya lumayan. Oke, sejauh ini selain star mark itu, mungkin ada sedikit misprint, bukan misprint ya, mispaint ya. Ini kan soalnya diwarnai. Bagian kaki ya, bagian yang mengejutkan adalah bagian kaki ini ternyata bagian belakangnya juga ada warna peraknya seperti ini ya. Tapi kalau belakangnya ini, bagian punggung seperti ini juga sama seperti soft pada umumnya ya, tidak ada warnanya. Maksudnya warnanya ya warna biru aja, warna base-nya aja gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi untuk Hikari ini lumayan akurat. Ya BTW tadi itu Hikarinya itu punya adikku ya. Ini channel dia akan ku tuliskan di nanti ya di video. Anyway, berikutnya adalah Ultraman Ginga. Sebenarnya Zero, aku punya Zero, itu Sofubinya Zero, cuman itu from Zero Beyond gitu ya. Jadi nggak muncul di
debutnya gitu. Jadi nanti aja ya. Ini Ultraman Ginga lumayan akurat pewarnaannya, kristalnya, terus habis itu corak-corak apa ya, corak-corak peraknya ini, terus habis itu ini yang merahnya juga lumayan. Bagian sampingnya, bagian tangan itu banyak Ultraman itu juga lumayan akurat pewarnaan tangannya ini. Jadi bagian sampingnya diwarnai juga, bahkan bagian belakang tangannya. Dan ya, cukup mengejutkan bahwa Ginga ini ternyata punya sedikit pewarnaan di apa ya, di bagian belakangnya. Kalau yang ini bawaan dari depannya terus nyambung ke belakang gitu. Tapi memang nggak seberapa akurat ya. Ya namanya juga Sofubi. Ini bawaan dari depannya juga, dari depannya ini, dari lehernya ini. Kalau kepala ya seperti tadi yang bilang, kepala itu untuk Ultraman lumayan akurat gitu. Kupingnya, matanya seharusnya, matanya ini kurang kuning menurutku. Matanya terlalu putih, terlalu apa ya, ini kita bandingkan sendiri lah dengan fotonya ini. Nah, ini harusnya warna matanya kuning, tapi ya sudahlah. Dan BTW ini belinya di Multi Toys, Bandai, made in Thailand, tahun 2013 ya. Ini berarti apa ya, masih cetakan dari cetakan pertamanya begitu, maksudnya bukan mold baru. Tapi dan ini karena ini mold lama ya, jadi ada ini untuk spakdolnya itu. Berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah Ultraman Victory. Ini adalah apa ya, ultra baik pertama yang sekujur tubuh warna dominannya itu hitam, dan sempat dikira, kalau nggak salah sempat dikira ultra jahat juga. Ini warnanya lumayan akurat, bukan lumayan lah, memang akurat gitu loh. Warna matanya memang akurat, warna matanya memang agak putih seperti itu, putih agak kuning ya. Tapi Ultraman Victory ini menurutku ya, itu Ultraman yang desain kepalanya itu sejauh ini belum bisa masih sangat unik sekali gitu. Kayak sekilas aku ngeliatnya kayak kepala topi bajak laut gitu ya. Ya nggak tahu kalau kalian ngeliatnya kayak gimana, tapi ini warna merahnya berhenti di sini, nggak sampai ke belakang. Tapi oke lah, Sofubi memang seperti itu. Belakangnya ya full hitam, tangannya ini bagian pundaknya masih ada warna perak dari sambungan dari depannya ya. Ini juga sedikit ada warna merah dari bagian depan. Tapi sejauh ini, apakah seharusnya bagian ini berwarna merah guys? Ya nanti ku tampilkan aja ya fotonya, mungkin atau mungkin teman-teman tahu ya, tapi sebisa mungkin akan ku tampilkan saja fotonya nanti, gambarnya. Dan ini kalau nggak salah belinya di mana ya? Kalau nggak salah ini belinya di di Multi Toys juga. Dan BTW karena ini Ultraman Victory masih sama seperti Ginga, masih pakai mold yang lama, jadi masih ada itunya, tempat untuk spakdol ya. Ini untuk warnaan lumayan akurat. Berikutnya adalah Ultraman X, Primary Ultra lagi. Ini sebenarnya punyanya adikku, dan sayang sekali kelihatannya ini dipotong, atau ya kelihatannya dipotong sih sama dia. Tapi ya waktu itu kami belum mengetahui arti dari kertasnya itu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi ini asli, dan ini seharusnya bisa di-scan kalau misalnya punya X divisornya ya. Nah, mungkin di Ginga dan Victory itu di X-nya ya, aku pernah lihat itu bunyinya bakal New Hero ya. Mungkin supaya tidak spoiler ya. Terus ini matanya ini terlalu kuning ya, agak kurang akurat. Tapi bentuk matanya ini masih bisa dimaafkan ketimbang Sofubi-nya Noah itu, yang banyak reviewer yang bilang Sofubi-nya Noah itu matanya aneh ya, matanya nggak bagus misalnya. Pewarnaan bagian depan ya masih lumayan akurat juga gitu loh, color timernya, terus habis itu bagian merah dan hitamnya gitu. Bagian tangan masih lumayan akurat lah ya, bagian
bagian kaki. Bagian kaki bagian belakang ini masih ada pewarnaannya, tapi memang ya seperti Shopee pada umumnya tidak apa ya, nggak detail banget gitu ya. Tapi ya sudahlah, siapa peduli, yang penting ini Shopee asli gitu ya. Karena Shopee-nya Orb sudah kita review, sekarang kita langsung saja ke Ultraman Jit. Jadi ini wah, akurat sekali. Aku berani bilang ini akurat banget gitu. Bagian depannya, bagian tangan mungkin ada beberapa, ya bagian tangan ada beberapa yang miss, tapi oke lah. Walaupun matanya ini gitu harga mata dan kalau timernya apa ya, birunya ini terlalu gelap dibandingkan yang aslinya, tapi ya sudahlah. Terus ya ini bagian belakang full merah kecuali ada bagian tangan ya. Oh ternyata bagian kaki ada semacam pewarnaan juga ya. Bagian samping dan bagian belakang itu biasanya memang Shopee nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diwarnai begitu, kecuali kalau eksklusif ya. Oke, untuk kit lumayan lah, maksudnya yo lumayan akurat banget, tapi nggak akurat banget gitu loh ya. Mungkin matanya ini yang terlalu gelap sama kalau timernya ya, birunya terlalu gelap. Nah, aku bicara soal Shopee Zero Beyond, jadi ini Shopee Zero Beyond ini ya, ini termasuk akurat gitu. Aku punya versi KW-nya yang lebih besar dan ya sekarang nggak tahu di mana ya versi KW, aku jadi nggak terlalu peduli. Ini ya ini lebih banyak miss-nya gitu. Miss pewarnaan harusnya kalau nggak salah seharusnya di bagian leher sama di bagian lengan itu seharusnya lebih banyak corak warna ungunya ini. Ini warna ungu ya BTW? Ungu atau biru? Oh di aslinya ungu, tapi entah kenapa. Oh iya ini ungu, tapi entah kenapa sekilas kayak biru ya. Sekilasnya kayak Ultraman 3 yang orang ngira Sky Type itu warnanya biru tapi sebenarnya ungu. Ini banyak yang nggak akuratnya juga guys. Kristal di atas kepala ini kan seharusnya apa ya, harusnya lebih cerah. Matanya sudah lumayan, garis matanya itu sudah lumayan. Moldnya nggak ada masalah sih. Yang jadi masalah itulah garis ungunya ini sangat kurang gitu ya guys. Ya, ini kalau bagian belakang ya wajar ya, karena ya katakan Shopee seperti itu. Bagian samping nggak terlalu banyak, tapi ya sudahlah. Ini belinya di Ticket Station, sudah jelas ya, ini ada bekasnya dan ini diskon 71.000. Kita langsung saja ke Ultraman terakhir, Ultra terakhir ya, Ultra Hero terakhir, Ultra Woman Grigio. Cara baca Grigio ya guys, bukan Grigio ya, itu cara bahasa Italia ya, artinya perak kalau nggak, perak atau abu-abu. Ini ya sama kasusnya kayak Zero Beyond tadi gitu loh, tidak terlalu akurat. Ini tidak ada garis hitamnya. Coba lihat, kita bandingkan. Ini kan dia ada garis hitamnya kalau di filmnya itu ada garis hitamnya, tapi ini nggak akurat gitu. Dan bagian pundak seharusnya ada warna perak lagi, tapi ini lebih banyak warna orange nya gitu ya. Ini Grigio tapi Ultra Woman berwarna abu-abu loh dari namanya, tapi kenapa warnanya dengan orange gitu di kupingnya. Kalau kuping ini mungkin susah ya bagian sini, tapi ya masih bisa dimaklumi. Untuk figur ini ya sangat tidak akurat gitu ya, tapi ya sudahlah. Nah, yang ini tadi Grigio itu belinya di Kit Station BTW. Dan ini berikutnya, ini bukan Ultraman ya, ini Kamen Rider, tapi aku sebenarnya sudah punya beberapa Shopee Kamen Rider, cuman lebih skala ukurannya lebih tinggi, jadi aku mungkin mulai koleksi yang Kamen Rider juga. Yang Kamen Rider ini tidak dijual di Kit Station ya, aku belinya di Multi Toys ya. Nah, dari Ichigo New Number 1 Basket Rider 1 sejak tahun 71. Ini ya kalah sama harganya, tapi ya sudahlah. Ya ini gambar
gambarnya, jadi ini asli ya, asli Bandai gitu ya. Kalau Kamen Rider apa ya, tidak ada apa ya, nggak ada stempel khususnya gitu, tapi ya ini Bandai dan Bandai Namco gitu ya, berarti ini asli gitu ya. Yang penting kalian harus menjaga kertasnya ini kalau kalian bisa hobi, jangan dibuang. Kesalahan tuh. Untuk apa ya, warnaannya oke lah, bagian depannya lumayan akurat, maksudnya ini termasuk akurat banget. Inisialnya warnanya sama ya, inisialnya Ichigo itu warnanya merah. Lalu filmnya akurat, beltnya nggak sampai belakang, dan untuk sarung tangan ini sampai belakang ya, maksudnya mengelilingi satu sampai belakang, tapi ya agak sayang ya, maksudnya ini kan figurnya simple gitu ya, ini bisa aja kan diwarnai merah dan ya cuman kasih merah sama hijau sedikit. Di filmnya kan juga apa itu warnanya hijau juga, ini bagian apa ya, bagian ya kayak saya belalang ini ya, tapi ini enggak, ini full hitam. Jadi itu tadi Sobi yang ku review dalam video kali ini. Aku masih punya banyak, dan supaya HP ku nggak meledak juga ya, itu nggak akan ku review semua, jadi nanti akan ada part-part berikutnya ya. Jadi ya sekian, dan terima kasih sudah menonton.